وبعد فحبل الله فينا كتابه فجاهد به حبل العدا متحبلا وأخلق به Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah bab makharijul huruf dibahas oleh santri-santri kelas 10, maka di sini kami dari santri kelas 9 akan membahas bab sifatul huruf. Sifat adalah jamak atau kata majmuk dari sifah, yaitu sesuatu yang melekat pada kata benda dan menerangkan kondisi atau keterangannya. Satu benda bisa memiliki lebih dari satu sifat. Misalnya kayak meja. Meja itu punya beberapa sifat, kayak keras, warna coklat, dan lain-lain. Demikian juga huruf. Huruf juga memiliki beberapa sifat. Tujuan utama kita mempelajari sifat huruf, selain agar kita mampu membaca Al-Quran dengan fasih, juga agar kita mengetahui perbedaan antara huruf-huruf yang makhrajnya sama. Secara umum, sifat huruf terbagi menjadi dua, yaitu sifat lazimah dan juga sifat aridhah. Sifat lazimah merupakan sifat yang selalu melekat pada huruf. Tidak bisa dipisahkan, selalu ada pada keadaan apapun. Sifat lazimah terbagi menjadi dua, yaitu yang mempunyai lawan dan yang tidak mempunyai lawan. Adapun sifat aridhah merupakan sifat yang tidak selalu ada, kadang tidak ada, tergantung pada keadaan. Contoh dari sifat aridhah adalah tafkhim dan tarkik pada huruf alif, lam, dan ro, juga sifat atau keadaannya izhar, idgham, ikhfa, iklab pada nun sukun dan tanwin dan sebagainya. Sifat lazimah yang punya lawan. 1. Jahar dan hamas. Jahar adalah tidak mengalirnya udara ketika mengucapkannya. Sedangkan hamas adalah sebaliknya, yaitu mengalirnya udara ketika mengucapkan sebuah huruf. Huruf-huruf yang memiliki sifat hamas ada 10, yaitu fa, tau, syaksun, sakat. Fa, ha, ta, ha, shin, kho, sod, sin, kaf, dan ta. Huruf-huruf selain itu berjumlah 18 sampai 19 huruf yang memiliki sifat jahar. Yang kedua, ada sifat syiddah dan rokhwah. Syiddah adalah tidak mengalirnya suara ketika mengucapkannya. Sedangkan rokhwah adalah kebalikannya, yaitu mengalirnya suara ketika mengucapkannya. Di antara sifat syiddah dan rokhwah, ada sifat pertengahan, yang disebut sifat tawassut atau bainiyah. Artinya, suara hanya mengalir sedikit ketika mengucapkannya. Huruf-huruf yang memiliki sifat syiddah ada 8, yaitu ajidqatin bakat. Hamzah, jim, dal, qaf, ta, ba, kaf, dan ta. Lalu, huruf-huruf yang memiliki sifat tawassut ada 5, yaitu lin umar, lam, nun, ain, mim, dan ro. Dan sisanya, yaitu 15-16 huruf memiliki sifat rokhawah. Yang ketiga adalah isti'la dan istifal. Isti'la adalah terangkatnya pangkal lidah sehingga suara naik ke langit-langit atas sebelum keluar dan menjadi tebal. Sedangkan istifal adalah tidak terangkatnya pangkal lidah sehingga suara langsung keluar dan menjadi tipis. Huruf-huruf isti'la ada 7 yang terangkum pada kalimat usadaqtin qid, yaitu kha, sod, dha, ghain, ta, qaf, dha. Sedangkan huruf istifal adalah sisanya, yaitu 22 huruf yang terangkum pada kalimat sabata izzu man yujawwidu harfahu idsalla syakkan. Istilah dan istifal ini sangat berkaitan dengan tafkhim dan tarkik. Tafkhim adalah gemuk atau tebalnya suara saat mengucapkan huruf. Sedangkan tarkik adalah tipisnya suara saat mengucapkan huruf. Semua huruf isti'alah selalu tafkhim. Sedangkan 3 dari huruf istifal kadang tafkhim, kadang tarkik, yaitu alif, lam, ro. Dan 19 huruf sisanya selalu tarkik. Alif dibaca tebal apabila huruf sebelumnya adalah huruf yang tebal. Dan dibaca tipis apabila huruf sebelumnya huruf yang tipis. Sedangkan lam pada asalnya selalu dibaca tipis, kecuali pada lafzul jalalah yang sebelumnya fathah atau dhammah. Adapun ro dibaca tebal pada 8 keadaan dan dibaca tipis pada 4 keadaan dan beberapa tempat yang diperselisihkan.
Ro memiliki 8 keadaan yang dimana 8 keadaan tersebut ro dibaca tebal. Yang pertama, ro berharokat fathah. Contohnya Rasulun. Yang kedua, ro sukun sebelumnya lagi fathah. Contohnya arsala. Yang ketiga, ro sukun sebelumnya lagi sukun sebelumnya lagi berharokat yang terjadi pada satu kata. Contohnya wal asr. Yang keempat, ro berharokat dhammah. Contohnya rubama. Yang kelima, ro sukun sebelumnya lagi dhammah. Contohnya al-Qur'anu. Yang keenam, ro sukun sebelumnya sukun sebelumnya lagi dhammah yang terjadi pada satu kata. Contohnya lafi khusr. Yang ketujuh, ro sukun sebelumnya kasroh setelahnya huruf isti'la yang terjadi pada satu kata. Contohnya mirsada. Yang terakhir, ro sukun sebelumnya kasroh aridoh atau kasroh yang tidak asli. Contohnya irji'i. 4 keadaan ro tipis. Yang pertama, apabila ro berharokat kasroh. Contohnya rihlata. Yang kedua, apabila ro sukun sebelumnya kasroh setelahnya bukan huruf isti'la. Contohnya fir'auna. Yang ketiga, ro sukun sebelumnya lagi kasroh. Contohnya lizi hijr. Yang terakhir atau yang keempat, ro sukun sebelumnya ya'lin. Adapun beberapa tempat diperselisihkan apakah dibaca tebal atau tipis, seperti pada kata firkin, kemudian kitur, dan pada ayat yang berhenti di kata misr, dan lain-lain. Dan sifat keempat ada idbak dan infitah. Idbak secara bahasa artinya tertutup. Maksudnya adalah mengucapkan huruf dengan mengangkat lidah sehingga suara menjadi lebih besar dan lebih tebal. Dikatakan bahwa idbak adalah satu tingkatan ketebalan di atas tafkhim. Dan lawannya adalah infitah yang secara bahasa artinya terbuka. Maksudnya jalur suara terbuka lebar sehingga suara tidak tebal. Sebagaimana idbak. Huruf idbak ada 4, yaitu sod, dot, po, dan dho. Sementara 25 huruf sisanya adalah infitah. Ismat dan izlak. Menurut penjelasan dari Syekh Aiman Suwaid Hafidhullah Ta'ala, sifat ismat dan izlak tidak berhubungan dengan pengucapan, melainkan berhubungan dengan ilmu sorof. Dikatakan, jika ada kata rubai, kata yang huruf aslinya terdiri dari 4 huruf, maka minimal salah satu hurufnya ada huruf izlak. Jika keempat huruf dalam sebuah kata tiada satupun huruf izlak, maka bisa dipastikan kata tersebut kata serapan, bukan asli bahasa Arab, seperti asjad dan ustazun. Kesimpulannya, sifat yang mempunyai lawan itu ada 5. Ada juga tambahan 1, yaitu sifat tawasud yang antara syidah dan rokhawah. Jadi, setiap huruf minimal mempunyai 5 sifat lawan. Selain sifat yang mempunyai lawan, ada juga sifat yang tidak mempunyai lawan. Itu berarti sifat ini diletakkan pada huruf-huruf yang khusus atau yang tertentu. Yang pertama, sofir. Sofir adalah tajamnya suara ketika mengucapkannya. Huruf-huruf sofir ada huruf sod, huruf zain, dan huruf sin. Dikatakan pula bahwa sifat sofir ini suaranya menyerupai suara hewan. Huruf sod seperti suara angsa, huruf zain seperti suara lebah, huruf sin seperti suara ular. Sifat yang kedua adalah qalqalah, yaitu memantulnya suara ketika mengucapkan huruf. Huruf-hurufnya adalah qutbujat atau qaf, po, ba, jim, dan huruf dal. Sifat ini merupakan sifat yang sudah masyhur dipahami oleh para pembaca Al-Quran pemula. Ada yang berpendapat bahwa sifat ini merupakan sifat yang aridhah karena hanya terjadi ketika sukun. Kemudian sifat yang ketiga adalah lin, yaitu lembut atau mudahnya suara ketika mengucapkan huruf. Huruf-hurufnya adalah waw dan ya sukun yang sebelumnya fathah. 4. Inhiraf, yaitu melencengnya suara ketika mengucapkan huruf lam dan ro. Ketika mengucapkan huruf lam, lidah menutupi jalur suara sehingga suara berbelok atau melenceng keluar.
Sedangkan ketika mengucapkan huruf ro, suara melenceng ke dalam atau memusat. 5. Takrir, yaitu bergetarnya suara ketika mengucapkan huruf ro. Namun getarannya adalah getaran yang halus dan tidak berlebihan. 6. Tafasyi, yaitu udara yang memenuhi rongga mulut ketika mengucapkan huruf shin. 7. Istitolah, yaitu panjangnya maharot ketika mengucapkan huruf dot. 8. Gunah, yaitu keluarnya suara dari rongga hidung saat mengucapkan huruf nun dan mim. Demikianlah lazimah, baik yang punya lawan ataupun yang tidak punya lawan. Demikianlah pembahasan sifat huruf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.